bagaimana bayinya lahir usia berat badannya berapa, usia kehamilan, usia lahirnya berapa selama hamil tadi ya, berat janin, berat bayinya berapa, panjang bayinya berapa, kalau ingat, kalau panjang sih tidak umum ya. Kemudian apakah mendapatkan ASI eksklusif atau tidak ya. Ini adalah termasuk riwayat obstetrik ginekologi. Riwayat AB, apakah ibu pernah menggunakan metode kontrasepsi sebelumnya atau tidak? Kalau memang pernah, yang digunakan apa, selama berapa lama? Ya, yang digunakan metode kontrasepsi apa dan berapa lama? Pola kebiasaan sehari-hari. Nah, ini aktivitas sehari-hari saja dari si ibu kita tanyakan bagaimana. Apa ada perbedaan antara kebiasaan sebelum hamil dengan sekarang saat hamil? Taruh misalnya makan, ya, makan sebelum hamil sehari 3 kali, ya, tidak ada keluhan apapun. Setelah hamil ternyata ibu sehari makan hanya 1 kali. Setiap kali ada keluhan, keluhannya perlu ditanyakan, Bu, tentang makan. Ibu kalau makan sehari berapa kali sekarang? Bu, saya malas makan, makanya cuma sehari bisa makan 1 kali. Itu ya sudah bagus, Bu, karena kalau makan itu males, soalnya setelah makan biasanya pengen muntah. Oh, jadi tahu ada keluhan, tuliskan di sana keluhannya bahwa ibu sehari makan hanya 1 kali dan ada keluhan mual muntah. Gitu. Nutrisi, apakah ibu punya tara? Ini juga perlu ditanyakan. Tara itu apa ya kalau istilahnya? Pantangan makan, gitu ya. Tara itu pantangan makan. Jadi ibu memang tidak suka makan makanan tertentu. Misalnya saja ibu alergi makanan tertentu, atau ibu sebenarnya tidak alergi tetapi dia punya pemahaman bahwa satu makanan ini tidak boleh dimakan kalau hamil. Misalnya udang. Ada ibu hamil dengan budayanya yang saat hamil tidak mau makan udang. Betul-betul tidak mau makan. Ya, kalau kebanyakan jadi sekali waktu untuk beragamnya varian makan, maka dianjurkan ya, karena protein ya, kita jadi makan ragam protein. Ada juga yang dia tarak segala jenis daging, tidak mau makan daging sama sekali. Hal seperti ini perlu juga diketahui oleh tenaga kesehatan dan ya untuk memberikan edukasi. Eliminasi, apakah ada keluhan eliminasi? Ya. Kalau tidak ditanyakan, bagi ibu-ibu yang dia tidak akan cerita, teman-teman. Jadi perlu ditanyakan, apakah si ibu ini ada keluhan untuk buang air besar, misalnya obstipasi. Apakah ibu ini ada keluhan untuk buang air kecil ya, karena ternyata saat kehamilan frekuensi miksi itu meningkat ya. Kemarin kita sudah pelajari pada adaptasi fisiologi, utamanya trimester 1 dan trimester 3. Trimester 1 dan trimester 3 ini memang frekuensi miksinya meningkat ya teman-teman. Frekuensi miksi meningkat. Jadi kalau ibunya tanya, dia tidak akan cerita, padahal dia ngeluh sebenarnya. Gitu. Dia bingung. Nah, saat ini ditanyakan mungkin dia bisa lebih terbuka. Iya Bu, saya kok takut ya Bu. Saya dulunya nggak pernah kok. Sekarang itu 1 malam saya bisa bolak-balik ke kamar kecil itu sampai 5 kali, 8 kali. Nah, misalnya seperti itu. Aktivitas sehari-hari, istirahatnya, pola istirahatnya, pola personal hygiene-nya, ya, berapa kali ganti baju, utamanya dalam-dalam ya. Kemudian
pola seksual. Ini perlu teman-teman kaji untuk juga mengetahui kemungkinan masalah yang ada pada ibu, untuk nantinya bisa membuat teman-teman menarik diagnosa atau masalah atau kebutuhan yang ada pada si klien. Kalau teman-teman tidak mengkaji atau tidak menanyakannya sedalam mungkin, maka teman-teman tidak akan bisa menemukan ibu ini masalahnya apa, ibu ini punya apa. Ini akan mempersulit teman-teman untuk menentukan rencana penata laksanaan atas kasus ibu. Pola seksual contoh ya, pola seksual contoh. Jadi ibu ini menganggap kalau cerita tentang seksualitas itu perlu, tapi padahal ini penting teman-teman. Saya katakan ini penting, ya. Pada ibu hamil usia kehamilan awal, dia ini fokusnya tidak pada seksualitas. Artinya video dia sangat buruk sekali, malas untuk berhubungan. Kalau ini tidak dijelaskan pada suami bahwa memang ini adalah fisiologis, libido turun dulu, maka bisa jadi masalah pada suami. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi penting untuk kita kaji sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata pasangan suami istri perlu edukasi untuk pola seksualnya. Oh ternyata si ibu ini perlu edukasi untuk personal hygiene misalnya. Nah, ini kita ketahui dari anamnesa pola kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya data psikososial cultural spiritual ya. Ini untuk kita mengumpulkan data psikologisnya pasien ya. Apakah pasien ini dalam keadaan psikis yang baik-baik saja? Apakah ibu ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan suami? Apakah ibu ini memiliki hubungan yang baik dengan mertua, dengan keluarga, dengan tetangga kanan kiri? Ini kita ketahui dari pertanyaan sosial. Cultural termasuk tadi misalnya ibu memiliki budaya-budaya yang dia akan lakukan selama kehamilan. Misalnya mitoni ya. Misalnya mitoni atau selamatan apa ya. Atau tadi tidak boleh makan hewan-hewan tertentu ya, makan makanan tertentu. Ini pun termasuk cultural. Spiritual, bagaimana kondisi spiritual si ibu? Apakah agamanya apa? Apakah ibu termasuk seorang yang taat? Apakah ibu, misalnya kalau muslim, apakah sholat 5 waktu? Ataukah ibu ini abangan gitu ya? Jadi agamanya mungkin muslim tapi dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah pengajian, tidak pernah mengaji, misalnya gitu. Ini data ini perlu kita ketahui sehingga nanti pendekatan kita sesuai, ya. Pendekatan kita sesuai, ya. Misalnya si ibu ini ternyata agamanya Nasrani, kita tidak tanya di awal gitu ya. Kita tidak tanya di awal. Ya. Saat ibu ada masalah, kita salah nanti pendekatannya. Ibu istighfar ya, padahal ibu Nasrani kan tidak tepat. Jadi perlu ini kita tanya. Nah, di saat ternyata kita tahu ibu ini secara spiritualnya bagus, misalnya dia muslim, sholatnya tekun, maka kita akan memberikan pendekatan yang sesuai. Ibu istighfar ya, ibu coba kalau sholat doanya, nanti akan sesuai karena ibu memang seperti itu. Pendekatan kita masuk pada kebiasaan-kebiasaan si ibu. Sosial tadi juga penting untuk kita nanti tahu kita perlu berkolaborasi atau bekerja sama dengan siapa. Oh, ibu ternyata begitu dekat dengan mertua misalnya. Oh, maka suatu kali kita perlu agendakan untuk ketemu sama mertuanya. Gitu. Ya. Untuk bisa mensupport kehamilan si ibu ini dengan benar. Oh, ternyata ibu tidak terlalu dekat dengan suami. Nah, ini perlu juga kita ketahui. Oh, ternyata ibu sendiri ada suami, ada mertua, tapi ternyata hubungannya tidak baik semua. Nah, dari sana kita bisa tahu, oh masalahnya ibu ternyata ABC. Bagaimana cara mengurainya? Nah,
Jadi ibu bidan ternyata tidak hanya mengurusi hamilnya saja gitu ya, tapi segala hal yang ternyata mempengaruhi kehamilan itu pun menjadi urusan kita. Ya, karena goal kita adalah bagaimana agar ibu ini bisa tetap hamil dengan keadaan yang sehat. Ya, sehat itu ya bahagia, ya tentrem gitu ya, secara ekonomi terpenuhi. Data pengetahuan ya kita coba tanya apakah ibu, pengetahuan yang dimaksud di sini pengetahuan terkait segala kehamilan ya, segala kehamilan. Misalnya breast care, perawatan payudara, misalnya tentang nutrisi ibu hamil, misalnya tentang senam kehamilan atau mobilitas selama hamil ya. Apakah ibu tahu atau belum? Hal-hal yang perlu disiapkan untuk persiapan persalinan. Ini perlu teman-teman tanya. Tapi ingat, sesuai dengan usia kehamilan. Jangan sampai ibu masih trimester 1, teman-teman tanya tentang persiapan persalinan. Oh, jangan, masih jauh. Jadi disesuaikan. Selanjutnya lingkungan yang berpengaruh. Ya, diperhatikan, ditanya, adakah support system pada lingkungannya. Tadi data objektif, data subjektif, selanjutnya kita menuju pada data objektif. Kalau data subjektif tadi berasal dari anamnesa, data objektif ini berasal dari hasil pemeriksaan. Ya. Entah itu inspeksi, entah itu palpasi, auskultasi, dan seterusnya, termasuk pemeriksaan penunjang laboratorium. Pemeriksaan objektif, data objektif ada dari pemeriksaan fisik umum, ini head to toe ya, dari kesadarannya, KU, tanda vital, berat badan, ya, tinggi badan, lila, ya, dan seterusnya. Selanjutnya status present hari ini head to toe ya, kepala sampai kaki, termasuk nanti status obstetrikusnya ada inspeksi palpasi perkusi ya. Kemudian pemeriksaan panggul luar, pemeriksaan penunjangnya lab, termasuk tes pack kalau dilakukan atau mungkin perlu USG ya. Kalau memang tekanan darahnya tinggi mungkin kita perlu lakukan tes protein urin ya, dan seterusnya. Ya teman-teman, karena sudah pukul 9, saya akhiri sampai di sini dulu untuk pengkajian fetal dan seterusnya. Ini nanti saya akan share di classroom ya. Saya akan share di classroom untuk bisa teman-teman pelajari dulu, lanjutkan pertemuan. Demikian teman-teman ya. Mohon maaf karena sudah pukul 9 lebih. Saya perlu akhiri pertemuan hari ini. Semoga cukup bisa mendapat gambaran untuk teman-teman sebelum nanti saya share di classroom. Oh, ada chat. Oh iya, mohon maaf Bu, sudah pukul 9. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.